Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nisla Aulia Putri dengan ujung NIM 065. Saya Andika Braga Saputra dengan akhiran 145. Saya Muhammad Farhan Fauzi dengan akhiran 152. Dan saya Muhammad Ali Hasan dengan akhiran 106 ingin presentasikan. Kita akan membuat tugas video dengan judul evaluasi kinerja dari kelompok 4. Baik, simak videonya. Baik, apa sih evaluasi kinerja itu? Nah, evaluasi kinerja itu sering dianggap sebagai rutinitas tahunan. Padahal dalam perilaku organisasi, evaluasi kinerja adalah proses yang sangat menentukan motivasi, kepuasan kinerja, dan hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, video ini menggambarkan bagaimana evaluasi kinerja dilakukan, bagaimana persepsi terbentuk, dan apa dampak bagi perilaku individu dalam organisasi. Oke, hari ini kayaknya bakal evaluasi kinerja deh. Ali, tolong panggil Bagas ya. Baik, Bu. Ada saudara Bagas di fasilitas saya. Baik, saya dulu. Boleh diam. Saudara Bagas. Oh iya, Bagas silakan duduk. Baik, terima kasih. Kamu tahu kan saya panggil ke ruangan karena agendanya. Ya, tahu Ibu, hari ini kita ada evaluasi kinerja karyawan dari 1 tahun ke belakang. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan evaluasi kinerja untuk kinerja kamu selama 1 tahun ke belakang. Sebelum saya melakukan penilaian, menurut kamu performa kamu pada 1 tahun terakhir ini tuh bagaimana? Jadi gini Bu, kalau menurut saya, kalau dari target kerja saya tuh merasa cukup baik. Hampir semua target tercapai, bahkan beberapa tuh melebihi target yang saya kerjain, yang saya lakuin. Tapi jujur ya Bu, saya tuh kadang merasa kalau usaha saya itu kurang dilihat oleh atasan. Dari sisi hasil emang kinerja kamu itu baik dan bahkan kamu itu mencapai 100% target dari yang seharusnya. Tapi saya melihat bahwa kamu ini tidak aktif dalam diskusi tim dan keaktifan itu juga sangat saya nilai. Oh gitu ya Bu ya. Karena apa ya? Saya tuh lebih fokus ke penyelesaian tugas Bu. Saya pikir yang penting adalah hasil kerja. Mau saya ngelakuinnya kapan, mau saya aktif atau tidak di lingkungan kerja. Yang penting deadline atau tugas-tugas yang Ibu berikan kepada saya tuh hasil akhirnya tuh selesai semua Bu dan sesuai target 100%. Hasil kerja itu emang penting. Tapi untuk penilaian saya saat ini kinerja kamu itu dalam kategori yang cukup. Saya kinerja masih cukup ya Bu. Kalau gitu saya boleh tahu nggak indikator cukup yang Ibu artikan itu apa? Karena dari awal tahun saya kerja ya saya mengerjakan sesuai tugas, saya mengerjakan sesuai arahan yang diberikan, dan menurut saya semua hasil saya berjalan dengan lancar dan bagus. Nggak ada yang out of topic, nggak ada yang keluar dari line yang udah Ibu berikan, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi kategori cukup maksud Ibu tuh seperti apa ya? Penilaian saya itu bukan cuma tentang target kamu aja yang udah tercapai, tapi saya juga melihat dari sikap dan juga kerjasama kamu dalam tim. Jadi saya melihat kamu itu kalau dalam tim kurang memberikan pendapat, kebanyakan diam dan cuma iya aja gitu dengan pendapat dari teman-teman tim kamu. Iya Bu, saya paham. Saya juga jujur tidak keberatan dinilai dari sikap saya. Tapi saya tidak pernah diberitahu bahwa keaktifan berbicara atau keaktifan dalam ketika kita rapat atau kita sedang memikirkan sesuatu itu jadi indikator utama penilaian kinerja saya Bu. Ya, itu aja sih Bu dari saya. Sebenarnya saya memang tidak pernah memberitahu kalian secara eksplisit bahwa keaktifan dalam rapat itu harus ada. Namun saya sering sekali bilang kepada kalian kalau ada rapat ataupun diskusi tim dimohon untuk aktif dan tidak hanya mendengarkan pendapat dari teman-teman rekan kerja kalian.
Oke, mungkin untuk evaluasi hari ini cukup. Kamu dipersilakan kerja lagi. Baik, terima kasih Bu. Kalau begitu saya lanjut bekerja. Ini Bagas udah, sekarang Arhan. Awi, boleh minta tolong buat panggilin Arhan? Baik Ibu, saya panggil. Kepada saudara Arhan dipanggil atasnya. Saudara Arhan sudah. Oh iya, Arhan silakan dulu. Jadi Arhan, hari ini kita akan evaluasi hasil kinerja kamu selama 1 tahun terakhir. Jadi hasil kinerja kamu ini sangat baik ya. Kamu komunikatif dan juga untuk targetnya kamu sudah mencapai, dan kamu juga diskusinya bagus, setiap pertemuan kamu selalu ada kontribusi. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Walaupun saya sebenarnya kurang merasa target saya ini belum maksimal Bu. Walaupun kamu merasa kayak gitu, tapi menurut saya kontribusi kamu dalam tim itu sudah sangat baik. Kamu sering memberikan pendapat, dan untuk pencapaian target kamu, walaupun ada satu target yang belum tercapai, tapi saya sangat apresiasi karena kamu sering memberikan pendapat ketika rapat dan juga diskusi tim. Baik Bu, terima kasih atas apresiasinya Ibu tentang saya. Cuman kalau boleh saya jujur, saya justru sering merasa tugas saya ini kurang maksimal Bu. Belum secara hasil, menurut saya itu belum maksimal. Apakah hasil kerja di perusahaan ini tidak terlalu dipertimbangkan Bu? Untuk hasil kerja itu pastinya sangat saya pertimbangkan, dan saya juga melihat bahwa hasil kinerja kamu itu sudah 95% dari target yang seharusnya. Tapi saya mengapresiasi kamu itu, kamu bisa menjaga dinamika tim. Baik Bu, terima kasih hasil evaluasi saya. Terima kasih atas apresiasinya. Oke, kamu bisa kembali bekerja. Baik Bu, terima kasih. Aduh, ngerjain target sebanyak ini, kita jadi gubernur semua, masih aja ada kurangnya. Lanjut kerja lagi deh kalau gitu. Kenapa Mas? Habis evaluasi ya? Ya, biasalah, jujur agak kaget sama nilai dari si Bu Bos. Evaluasi itu nggak sesuai ekspektasi saya. Loh, saya malah sama Mas. Malah saya ngerasa di perusahaan ini nilai saya malah ketinggian. Padahal nggak sesuai sama kinerja saya di sini sih. Nah itu emang saya juga bingung nih, sebenarnya yang dinilai itu kinerjanya atau orangnya gitu. Saya juga bingung di situ. Oh mungkin ini Mas. Mungkin karena saya kalau rapat sering banyak ngomong, mungkin di atasan melihatnya saya ini sering ngomong Iya. sering berkontribusi gitu sih Mas. Iya, saya akui memang masnya aktif, tapi mungkin pemikiran kita dan pemikiran si ibu beda. Karena menurut saya tuh kalau kita kerjanya bagus, hasil akhirnya juga sesuai ya, oke-oke aja gitu tanpa kita harus aktif gitu. Padahal kalau misalnya standarnya nggak jelas kayak gini sih, orang buat di sini tuh orang buat kerja itu buat cari aman aja ya Mas. Kalau misalnya nggak jelas kayak Ya, gini. saya setuju, itu dia, makanya saya juga ya udahlah Mas, mau gimana? Seperti Mas. Ya, aman, lanjut kerja lagi Iya kita. Mas. Lagi juga. Saya boleh ini nggak diskusi soal evaluasi yang tadi? Iya boleh. Emang kenapa evaluasinya? Kalau saya sih tidak meragukan niat ibu ya Bu. Cuman kan menurut saya ibu sama karyawan ini kan berbeda pandangan. Jadi menurut saya ibu harus ini deh, harus mengevaluasi antara semua juga, antara dari ibu ataupun karyawan juga. Emang saya berbeda pendapatnya itu seperti apa ya? Saya merasa
kalau penilaian saya kepada mereka itu udah cukup objektif. Bagas kan ngeliatnya secara hasil kerja ya Bu. Jadi tapi Ibu malah memberikan bobot lebih besar dalam keaktifan tim. Nah makanya dan masalahnya Ibu nggak pernah ngomong secara langsung, secara internal lah Bu gitu. Sebenarnya saya mengakui bahwa saya tidak pernah memberikan atau menyampaikan kepada kalian secara eksplisit bahwa keaktifan dalam tim itu menjadi penilaian saya. Namun kalau kalian dalam tim itu bagus kerjanya dan kalian sering memberikan pendapat, maka hasil kerja dari tim kalian dan juga individu kalian akan bagus. Nah, tapi ketika kalau misalnya dijalanin sejak awal, maka karyawan bisa merasa dinilai secara subjektif gitu Bu. Jadi menurut kamu saya itu terlalu mengandalkan kesan pribadi kepada karyawan saya? Bukan terlalu Bu, tapi lebih dominan aja. Nah kalau misalnya dalam OB, ini sering disebut bias persepsi Bu. Baik, mungkin dalam hal ini ada kesalahan dari saya karena saya tidak pernah memberikan atau menyampaikan secara eksplisit kepada kalian. Mungkin nanti saya akan mengevaluasi ulang karyawan-karyawan tersebut dan akan memanggil mereka kembali. Terus Arhan sama Bagas juga jadi ragu Bu, karena standar yang perusahaan ini nggak jelas sejak dari awal gitu. Karena saya bakal evaluasi ulang dan memberitahu mereka tolong panggilkan Bagas dan Arhannya. Ibu saya segera panggilkan. Kepada saudara Arhan dan Bagas, silakan. Sibuk. Jadi niat saya untuk memanggil kalian ke sini itu, saya tadi udah berdiskusi dengan HR dan HR menilai bahwa saya mengevaluasi kalian secara kurang objektif. Jadi saya meminta maaf karena penilaian saya kurang baik dan kedepannya saya akan memperbaiki evaluasi saya kepada kalian dan mungkin saya akan memberikan syarat target yang benar itu seperti apa, karena saya mendengar dari HR bahwa menurut kalian target dari perusahaan itu nggak jelas. Ya baik Ibu, tidak apa-apa, saya juga menghargai evaluasi yang lebih terbuka, yang lebih jujur. Jadi setidaknya saya tuh tahu kesalahan saya tuh yang harus diperbaiki itu apa. Iya, kami juga tahu sih Bu, tahu standar perusahaan ini juga yang bagus dan harus jelas juga tentang standar pekerjaannya juga. Ya benar. Jadi kita berdua tahu apa yang harus diperbaiki. Baik, Arhan dan Bagas, terima kasih atas kinerja kalian selama 1 tahun ini. Dan saya berharap semoga di tahun berikutnya kinerja kalian bisa lebih baik lagi dan penilaian saya terhadap kalian juga bisa diperbaiki lagi. Baik Bu, terima kasih atas apresiasinya untuk saya dan Bagas untuk 1 tahun terakhir ini atas kinerja saya. Ya saya juga ucap terima kasih pada Bu karena jujur kita berdua lebih baik evaluasi terbuka secara jujur dan secara jelas gitu, kita tuh tahu kesalahan kita di mana, terus indikator penilaiannya apa aja. Mungkin itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Aman ya tadi evaluasi? Untung tadi dia evaluasi ulang. Kita kan nggak jelas juga indikatornya gimana, yang dinilai itu apa, kita nggak tahu. Iya. Evaluasi kinerja yang efektif tidak hanya tentang memberikan nilai atau menentukan siapa yang dianggap baik dan siapa yang dianggap kurang baik. Lebih dari itu, evaluasi kinerja adalah cara organisasi membangun pemahaman bersama tentang apa yang diharapkan, apa saja yang sudah berjalan baik, apa saja yang masih diperlukan, yang perlu diperbaiki. Ketika prosesnya jelas dan adil, karyawan merasa usahanya dihargai, tahu arahnya kerja, dan punya alasan untuk berkembang. Sebaliknya, evaluasi yang tidak transparan justru bisa menurunkan motivasi, memicu berbagai perbandingan sosial dan membuat orang bekerja sekedar untuk menjaga kesan.
Oleh karena itu, dalam perilaku organisasi, evaluasi kinerja bukan akhir dari proses kerja, tetapi awal dari perbaikan dan pembelajaran bersama.